Assalamualaikum para pencinta bola, bagaimanakah kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungannya. Pro dan kontra masih menghiasi rencana PSSI menaturalisasi pesepak bola keturunan Eropa. Nantinya kedatangan Sandi Walsh dan Jordi Amat disebut dapat mengancam para pemain lokal di timnas Indonesia. Benarkah Evan Dimas dan 3 pemain timnas Indonesia lainnya akan terancam posisinya jika proses naturalisasi pemain keturunan rampung? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kalian telah menekan tombol subscribe terlebih dahulu, agar kalian tak ketinggalan info-info terbaru seputar timnas. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Selain Sandi Walsh dan Jordi Amat, PSSI juga tengah mempertimbangkan menaturalisasi Tijani Reinders, yakni sebagai pengganti Mads Hilgers dan Kevin Dix. PSSI telah mendapatkan dokumen dari Sandi Walsh dan Jordi Amat dan mengirimkannya kepada Kemenpora. Sebab kedua pemain itu sudah lolos tes wawancara dengan pelatih Sintayong. Naturalisasi keduanya juga sudah disetujui oleh Menpora Zainuddin Amali. Sandi Walsh dan Jordi Amat berposisi sebagai bek tengah, sementara Tijani Reinders berperan menjadi gelandang sentral. PSSI menargetkan naturalisasi pemain keturunan dapat rampung sebelum pertengahan tahun ini untuk bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni mendatang. Nasib palang pintu lokal timnas Indonesia paling rentan dengan rencana naturalisasi pemain keturunan, sebab Jordi Amat berposisi sebagai bek tengah. Jordi Amat adalah pemain berpengalaman. Ia berperan sebagai palang pintu klub Liga Belgia, yakni di KAS-Eupen. Di sana ia pernah bermain untuk sejumlah klub Eropa semodel Swansea City, Espanyol hingga Real Betis. Kans Elkan Bagot untuk menjadi pemain utama timnas Indonesia terancam mengecil jika naturalisasi pemain asal Spanyol terwujud. Bek berusia 19 tahun itu harus bersaing dengan Alvendra Dewangga hingga Rizky Ridho untuk menjadi tandem Jordi Amat. Selain malang melintang di level klub, Jordi Amat juga punya rekam jejak lumayan di skala timnas junior. Pemain berusia 29 tahun itu pernah membela Spanyol U16 hingga U21. Jordi Amat juga masih menjadi andalan di KAS-Eupen musim ini. Palang pintu bernomor punggung 5 itu mampu membukukan 22 penampilan dari 27 pertandingan di Liga Belgia. Keberadaan pemain keturunan nantinya bukan hanya mengganggu Bagot, namun juga Alvendra Dewangga. Bek berusia 20 tahun yang mencuri perhatian di Piala AFF itu bakal sulit bersaing dengan Jordi Amat. Andai Sintayong tidak mengubah posisinya, Asnawi Mangkualam bisa saja hanya menjadi ban serep bagi Sandi Walsh, mengingat keduanya bermain sebagai bek sayap kanan. Setahun belakangan, Asnawi melejit menjadi pemain tidak tergantikan di tim berjuluk skuad Garuda itu. Bek Ansan Grenes ini bahkan telah dipercaya sebagai wakil kapten timnas Indonesia. Asnawi harus bersaing dengan Sandi Walsh yang notabene bukan pemain sembarangan. Dia adalah tunggang punggung KV Mechelen di Liga Belgia. Di musim ini Sandi Walsh telah bermain 24 kali dan mencetak 2 gol plus 5 assist. Posisi Evan Dimas paling rawan dengan keberadaan pemain naturalisasi nantinya. Saat ini gelandang berusia 26 tahun itu pun telah kehilangan tempatnya di timnas Indonesia. Evan Dimas kalah bersaing dari Ricky Kambuaya. Dia juga tidak punya tempat dalam formasi 4-1-4-1 atau 4-1-1 ala Sintayong. Akibatnya pemain Bayangkara FC itu mulai diplot sebagai ban serep di timnas Indonesia. Andai Tijani Reinders jadi dinaturalisasi, kan Evan Dimas untuk masuk tim inti makin mengecil. Situasinya menjadi ironi mengingat mantan pemain Persija Jakarta itu berstatus kapten timnas Indonesia. Tijani Reinders berposisi sebagai gelandang sentral sama dengan Evan Dimas. Pemain berusia 23 tahun itu telah bermain 21 kali untuk AZ Alkmaar di musim ini. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian tak ingin ketinggalan info-info terbaru seputar timnas, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian dan salam olahraga.